Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai Material Requirement Planning atau yang biasa kita sebut dengan MRP. MRP merupakan salah satu sistem penting dalam manajemen produksi modern, khususnya untuk memastikan ketersediaan material agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan. Sistem ini bukan hanya konsep teoritis, tetapi sudah menjadi praktik nyata di banyak industri, mulai dari otomotif, elektronik, hingga makanan dan minuman. Oleh karena itu, memahami MRP menjadi bekal penting bagi kita dalam melihat bagaimana suatu proses produksi dapat berlangsung secara efisien. Secara sederhana, MRP adalah sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang membantu menentukan berapa banyak material yang dibutuhkan dan kapan material tersebut harus tersedia. Fokus utama dari MRP ada 3, di antaranya memastikan bahan baku selalu tersedia, mengurangi kelebihan persediaan yang membebani biaya, mendukung kelancaran jadwal produksi. Dengan kata lain, MRP bertujuan menyeimbangkan kebutuhan produksi dengan sumber daya yang dimiliki. Sebagai contoh, tanpa MRP, perusahaan bisa saja memesan bahan terlalu banyak, sehingga gudang akan penuh dan biaya penyimpanan meningkat. Sebaliknya, jika stok kurang, maka jadwal produksi akan terganggu. Maka disinilah MRP hadir sebagai solusi. Dalam penerapannya, MRP memiliki 4 komponen utama. Pertama, Master Production Schedule atau MPS, yaitu jadwal produksi utama yang menentukan kapan dan berapa banyak produk yang akan dibuat. Kedua, Bill of Materials atau BOM, yaitu daftar lengkap komponen penyusun produk, lengkap dengan struktur hierarkinya. Ketiga, Inventory Records, yaitu catatan real-time mengenai persediaan bahan baku maupun barang dalam proses. Keempat, Lead Time, yaitu waktu tunggu yang diperlukan baik untuk pengadaan material maupun penyelesaian proses produksi. Keempat komponen ini menjadi fondasi agar sistem MRP dapat bekerja secara akurat. Sebagai ilustrasi, bayangkan produksi sepeda motor. MRP menentukan berapa motor diproduksi per bulan. BOM mencatat setiap komponen mulai dari bahan baku baut, roda, hingga mesin. Inventory record mencatat berapa stok yang ada di gudang. Dan lead time memperhitungkan berapa lama komponen dipesan sampai tiba. Semua itu terintegrasi dalam perencanaan kebutuhan material. Secara garis besar, proses MRP terdiri dari 3 tahap utama. Pertama, input data meliputi MPS, BOM, serta data persediaan terkini. Yang kedua, proses perhitungan, sistem menganalisis kebutuhan material berdasarkan jadwal produksi. Yang ketiga, output hasil, berupa rencana kebutuhan bersih, jadwal pengadaan material secara perintah produksi. Dengan alur ini, perusahaan dapat mengetahui apa yang harus diproduksi, kapan waktunya, dan dalam jumlah berapa. Jika salah satu input kurang akurat, maka hasil perhitungannya juga tidak optimal. Oleh karena itu, ketepatan data menjadi kunci utama dalam penerapan MRP. Penerapan MRP memiliki tujuan, di antaranya, pertama, menjamin ketersediaan material agar produksi tidak terhambat. Yang kedua, menekan biaya penyimpanan yang berlebih. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal produksi agar lebih optimal. Dan
menyediakan informasi akurat bagi manajemen dalam mengambil keputusan. MRP bukan hanya mendukung bagian produksi, melainkan juga berperan penting dalam efisiensi biaya, perencanaan strategis, serta koordinasi antar departemen. Maka, dengan MRP, perusahaan dapat merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat. Jika digambarkan dalam bentuk sistem, MRP terdiri dari beberapa elemen yang sangat terhubung. Diagram sistem MRP menggambarkan bagaimana proses perencanaan kebutuhan material dilakukan dalam suatu sistem produksi. Alurnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, input utama. Di dalam input utama, ada Master Production Schedule atau MPS, berisi rencana induk produksi yang menjelaskan produk apa yang harus dibuat, jumlah yang dibutuhkan, serta waktu produksinya. Kemudian ada Bill of Materials atau BOM, struktur rincian komponen atau material menyusun suatu produk, lengkap dengan jumlah dan tingkatannya. Kemudian ada data persediaan, mencangkup jumlah stok yang tersedia di gudang, pesanan yang sedang berjalan, serta data lead time pengadaan. Kemudian untuk proses kedua yaitu perhitungan. Berdasarkan input tersebut, sistem MRP melakukan analisis kebutuhan material. Langkah ini melibatkan identifikasi kebutuhan kotor dari BOM sesuai jadwal produksi. Yang kedua, perhitungan kebutuhan bersih dengan mempertimbangkan stok yang tersedia serta pesanan yang sudah masuk. Yang ketiga, penentuan waktu pengadaan sesuai lead time, baik melalui pembelian maupun produksi internal. Kemudian, prosedur yang ketiga, ada output system. Hasil dari proses MRP-nya meliputi jadwal pengadaan material untuk memastikan bahwa bahan tersedia tepat waktu. Kemudian, kalau sudah ada jadwal pengadaan material, maka akan ada namanya perintah produksi untuk bagian manufaktur dalam rangka memenuhi rencana induknya, yang dilengkapi dengan laporan kebutuhan bersih yang menjadi dasar bagi bagian pembelian dan produksi. Alur ini memastikan setiap bagian dalam rantai produksi, mulai dari pengadaan, gudang, hingga lini produksi, dapat bekerja secara sinkron. Tanpa sistem ini, potensi terjadinya keterlambatan, penumpukan stok, maupun kekurangan bahan menjadi lebih besar. Adapun manfaat dari penerapan MRP itu sendiri antara lain dapat mengurangi ketidakpastian dalam ketersediaan material, dapat meningkatkan efisien penggunaan sumber daya, dapat menekan biaya persediaan serta risiko kekurangan stok, dan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan produksi. Dari penjelasan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa MRP merupakan sistem penting yang menghubungkan antara jadwal produksi, kebutuhan material, dan data persediaan secara terintegrasi. Yang kedua, komponen utama seperti MPS, BOM, inventory record, dan lead time adalah fondasi agar MRP dapat berjalan dengan tepat. Ketiga, penerapan MRP memberikan manfaat yang nyata, baik dalam efisiensi biaya, keakuratan jadwal produksi, maupun koordinasi antar fungsi dalam perusahaan. Dengan demikian, MRP bukan hanya sebuah alat perhitungan, tetapi juga strategi manajemen yang membantu perusahaan menghadapi dinamika pasar. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya perencanaan kebutuhan material dalam produksi modern.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.